Mari kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami datang ke dalam tahta anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan kalau Tuhan menghubungkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tolong supaya kiranya Tuhan berkati pemberitaan firman, supaya pendeta Asiana boleh memberkati setiap GKM dan caregiver di tempat ini Tuhan. Berkati setiap GKM dan caregiver, mereka boleh terus maju dalam anugerah Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, selalu terkoneksi dengan Kristus, dan makin bisa mengatasi problema dalam kehidupan sehari-hari dalam anugerah-Mu Tuhan. Sekarang kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati pada pagi hari ini Tuhan, berkati setiap kami, dan kami juga berdoa untuk signal juga Tuhan, untuk teknologi, untuk yang di tempat sana juga Tuhan supaya berjalan dengan baik. Berkati sekali lagi kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan yang bertahta di tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Asyana. Masih di mute ya Bu ya. Ya, Shalom, selamat pagi. Di Timur Leste sudah siang ya, jam 11. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran Bu. Bisa ya? Ya, mohon harap sinyalnya tidak ngelek-ngelek karena di sini jam-jam seperti ini memang sangat sulit. Tadi usahakan pakai laptop tapi ternyata nggak bisa ya. Nggak apa? Sinyalnya kurang bagus. Baik, sebelum kita tadi sudah didoakan ya. Jadi sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saya akan bacakan seperti ada di 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 6 saja. Ini pun panjang ya. Saya akan bacakan untuk kita semua, bagi yang bisa buka Alkitab sama-sama perhatikan. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ya, saya akan bacakan ucapan syukur. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ucapan syukur ya. Ayat 3, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat merayakan Minggu Palma. Kemarin kita ibadah, semua memperingati bagaimana Yesus masuk di kota Yerusalem disambut dengan berkat dan gembira. Tapi nanti berikutnya kita akan melanjutkan lagi bahwa masuk di mana mengenang kesengsaraan Kristus yang akan disalibkan. Orang-orang yang memuji, orang yang berteriak, Hosana, Hosana, akan menyuarakan salibkan Yesus, salibkan Yesus. Nah, ini terjadi ya di dalam diri Yesus. Jadi kita belajar di 2 Korintus ini pengalaman pelayanan Paulus sendiri yang Paulus langsung hadapin ya. Kita tahu Paulus adalah seorang hamba Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan dan sudah melayani dengan setia, dengan berani, dengan kuasa Tuhan ya. Tapi dalam pelayanan Paulus juga menghadapi banyak sekali tantangan dan kesulitan dan kesukaran, tidak mudah ya. Tetapi dia tidak mundur dan terus maju bersama-sama dengan rekan-rekan pelayanannya. Nah, mari kita akan perhatikan bagian yang pertama dari ucapan syukur Paulus. Ya, yang pertama ini di ayat 1. Ya, di ayat 1 dikatakan, ayat 3 dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita
Yesus Kristus. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini satu pribadi yang disebut, yaitu terpujilah Allah, yang ditujukan kepada Allah untuk menyatakan ucapan syukur itu. Memang semua kita pasti diajarkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Meskipun mungkin kita tidak mudah ucapkan syukur, maupun yang tak kala kita senang, tak kala kita susah, kita juga diajarkan untuk selalu mengucapkan syukur ya. Jadi di sini terpujilah, bagaimana kita dalam keadaan apapun bisa melakukan itu, mengucapkan terpujilah Allah, karena itu Allah adalah sumber segala penghiburan di sini ya. Dan kita juga akan melihat bahwa Paulus mengatakan hanya kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah? Kemuliaan dan puji-pujian, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia itu ada ditujukan kepada Allah ya. Dialah satu-satunya yang layak dipuji, yang kita hormati, kita junjung tinggi, dan kita tahu bahwa yang digambarkan oleh Rasul Paulus di sini beberapa sebutan yang mulia, yang indah, itu semua berasal dari Allah ya. Nah, penjelasan bahwa Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah merupakan Bapa dari Kristus menurut kodrat ilahi yang diturunkan dari kekekalan ya. Selain itu, Allah adalah Bapa dari manusia Kristus melalui dikandungnya ia secara ajaib di dalam rahim seorang perawan. Dan Allah adalah Bapa bagi Kristus sekaligus manusia dan penebus kita melalui hubungan perjanjian covenant. Dan di dalam dan melalui Kristus sebagai pengantara, Allah menjadi Allah kita dan Bapa kita. Nah, itu seperti apa yang dikatakannya, kita jadi terkoneksi ya. Tidak terlalu jauh, dapat digambarkan antara hubungan Bapa dengan anak atau anak dengan Bapa itu sangat dekat ya. Jadi tidak jauh. Dan kita tahu mungkin dari antara kita ada yang tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan seorang ayah, tapi kami yang lengkap dengan orang tua yang baik sangat dekat. Jadi kita bisa merasakan bagaimana kita merasa aman, terlindungi ya. Kita tidak merasa ada bahaya karena ada Bapa yang di samping kita ya, seperti itu gambarannya. Nah, disitulah gambaran yang Allah pakai untuk kita sebagai orang percaya ya. Nah, bahwa di dalam Kristus di sini disebutkan bahwa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan ya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 20 ayat 17 di sana dikatakan Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan engkau memegang aku sebelum aku pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, bagian jadi satu kesatuan ya di dalam penyebutan Tuhan Yesus itu ya. Allah, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu ya. Jadi ini sangat erat sekali hubungannya, terkoneksi. Ini untuk kita yang sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Disebut Bapa Tuhan kita Yesus Kristus untuk menunjukkan hubungan perjanjiannya kepada seorang pengantara dan keturunannya secara rohani. Ya, seperti Galatia pasal 3 ayat 16 katakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepadamu, kepada keturunanmu, yaitu Kristus satu-satunya ya. Dialah pusat yang disebutkan Bapa ya, Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini enggak sulit kita gambarkan seperti Yohanes pasal 10
bagian pembacaan itu Yesus adalah gembala yang baik. Seorang gembala punya figur Bapa ya, pelindung ya, menyertai, mengayomi itu ya gambarannya. Seperti Bapa, seperti Allah yang kita sebut Bapa, demikian juga Kristus, gambaran dalam diri Kristus ya. Ada Bapa dan Kristus menjadi satu. Nah, itu sebutan-sebutan itu. Untuk itu kita memang diyakinkan bahwa kita memiliki Bapa yang sungguh sempurna ya di dalam iman kita. Kita tidak punya kesulitan untuk menyebut dia ketika kita punya hubungan yang baik ya, yang dekat dengan Allah Bapa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapa yang penuh belas kasihan. Pada dasarnya di dalam Allah terdapat belas kasihan yang melimpah tadi ya, berlimpah-limpah kasihnya. Dan sesungguhnya semua belas kasihan berasal dari Allah dan belas kasihan bagi keturunannya yang asli dan mereka yang diperkenankannya Allah berkenan kepada kasih setianya atau belas kasihannya. Seperti ada dikatakan di dalam Mika pasal 7 ayat 18, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya dan seterusnya, melainkan berkenan kepada belas kasih setianya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita sebagai GKM maupun caregiver, memang kita membutuhkan seorang pelindung, seorang yang bisa kita menyadarkan diri, seperti kami sebagai orang tua yang sekarang ini kami hadapi memang tidak mudah ya. Mungkin teman-teman juga seperti itu. Waktu anak saya didiagnosa oleh psikiater bahwa bipolar, saya tidak mengerti apa-apa hal itu. Tapi karena udah diusut, ditanya keluarganya bagaimana dan bagaimana, ternyata memang sebelum kejadian itu kita memang sudah ada bagian yang mengalami seperti itu ya. Baik dari ponakan maupun dari paman-paman, dari adik-adik ada seperti itu. Sulit bagi saya untuk menerima hal itu ya. Kalau tidak ada kasih Bapa atau tidak belas kasihan, saya tidak mungkin bisa menerima ya keadaan itu ya. Saya pernah bicara kepada suami, kalau saya tahu begitu saya tidak mau ambil. Kalau saya tahu begitu kita nggak bisa melahirkan. Atau saya tahu begitu saya buang. Ya seperti itu. Pertama itu perkataan muncul. Tetapi memang puji Tuhan punya pendamping yang sangat sabar dan baik. Apakah waktu dia dalam keadaan baik-baik kita bisa menerima? Saat ini dia dalam keadaan kesulitan kita tidak menerima lalu kita mau buang? Nah, itu menjadi tantangan tersendiri, apalagi kami mondar-mandir Indonesia Timor Leste. Itu bolak-balik, kadang-kadang bisa sama-sama, kadang-kadang tidak sama-sama. Membutuhkan belas kasihan hati seorang bapak. Dan itu juga mesti ada di dalam diri saya secara pribadi. Yang tadinya sulit saya terima keadaan itu ya. Walaupun saya sudah mulai menganalisa, belajar, mengikuti semuanya itu. Tetapi bagi saya pertama-tama sulit saya untuk terima. Tetapi setelah saya ikut kelompok sini dan berdoa lagi, dari hari yang ikutin hari Jumat dan hari Senin, saya mulai belajar cooling down, mulai belajar menerima keadaan ini, dan mulai berdamai, dan mulai sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, saya bisa saja protes kepada Tuhan. Pelayanan tidak sedikit, walaupun tidak banyak jemaat, tetapi pelayanan begitu bertumpuk-tumpuk. Bagaimana saya bisa menyelesaikan yang ini dan ini dan ini muncul. Ya, dari pagi sampai malam pun terus berjalan. Tetapi disitulah saya belajar Bapa yang penuh belas kasihan itu memberikan kepada kita pertolongan, kekuatan. Disitulah saya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ya. Yang kedua, alasan Paulus mengucap syukur yaitu berkat dari Allah itu ya yang diterima olehnya sendiri, juga teman-teman pelayanannya, karena Allah telah menghibur mereka dalam segala penderitaan mereka, itu di ayat 4 ya.
yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, hamba Tuhan itu memang identik dengan penderitaan. Boleh saya katakan itu yang terjadi. Kalau dia tidak menderita, pertanyakan apakah memang hamba Tuhan yang nyaman, yang dalam kondisi yang baik. Ya. Di Jakarta pun kami melayani. Saya di Timor Leste itu masuk tahun 94 sampai mengungsi 99. Itu tidak mudah sama sekali ya. Lalu 14 tahun di Jakarta juga tidak mudah. Bolak-balik masuk rumah sakit. Dan dari pagi sampai malam pelayanan penuh dan padat. Dan setelah itu di Makassar pun 3 tahun menjalani dari 2014 sampai 17 juga seperti itu ya kondisinya. Waktu sedikit sekali untuk keluarga, selalu memang lebih banyak untuk pelayanan. Tapi apa artinya keluarga? Ya seperti itu terjadi seperti saya alami sekarang ini ketika anak mulai 15, 16, 17, 16, 17, 18 saya berasa anak saya berbeda. Yang dulunya ceria, tiba-tiba mengurung diri di kamar dan tidak mau menarik diri dan tidak mau berkomunikasi dengan banyak orang. Itu seperti gempa bumi bagi saya, tsunami. Tetapi itu air mata dan tanah lantai itu dicium sampai berkali-kali. Tidak ada jawaban daripada Tuhan. Ya. Tetapi setelah terus merenungkan bahwa ada bertanya-tanya, ini kenapa anak ini, kenapa adakah orang seperti itu? Ternyata banyak seperti itu yang saya hadapin. Dan saya tidak sendiri. Ya, ketika saya masuk kelompok di sini, saya tidak sendiri menghadapinya. Dan rupanya dalam keadaan seperti ini saya boleh bersyukur ketika saya mengungsi, saya operasi, saya tidak bisa protes kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang meninggal, ya, kehilangan papa, kehilangan anak. Tapi saya masih bisa selamat walaupun saya operasi, ya seperti itu. Saya sakit. Saya masih bisa bertahan waktu itu. Saya masih bisa berkata, ada yang lebih susah dari saya. Tetapi ketika terjadi kepada anak saya sulit terima itu. Tapi setelah saya menerima, memahami, belajar, itulah berkat dari Allah. Sehingga saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun secara fisik saya tidak pernah ketemu, tetapi tulisan-tulisan dari WA chat dari Bapak Ibu semua yang saya baca itu ternyata saya tidak sendiri. Apa yang Bapak Ibu hadapin soal anak atau diri sendiri saya pun hadapin. Dan saya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan ya, berkat yang melimpah daripada Tuhan. Sehingga ketika saya bicara, saya tidak omong kosong, tetapi saya sendiri yang mengalaminya. Ya, di dunia ini banyak orang yang mengalami kesukaran, tetapi di dalam Kristus mereka memperoleh damai sejahtera yang penuh di dalam Kristus. Itu yang menjamin. Kenapa di Indonesia libur? Saya di Timor Leste tidak libur. Bukan saya mengharapkan itu, tetapi begitu waktu sebelum libur ada kedukaan yang harus kami layani selama 7 hari. 7 hari itu berturut-turut kita harus layani dan konsentrasi di situ. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah bagaimana kita mampu memberikan pengharapan, kepastian kepada orang-orang yang kehilangan dan berduka. Selain penyakit, sakit penyakit, persoalan keluarga dan rumah tangga. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, damai sejahtera itu yang ada di dalam hati kita, di dalam Kristus, yang menguasai kita. Sehingga kita diberikan kemampuan untuk menghadapi dan melayani. Nah, para rasul juga mengalami banyak penderitaan ya. Tetapi mereka mendapati penghiburan di dalam semuanya itu. Penderitaan mereka yang disebut sebagai kesengsaraan Kristus di ayat kelima ya. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Ya. Demikian juga kepada pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah ya. Penderitaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus memang di dalam dunia pelayanan ya. Dan penghiburan dari Allah yang berlimpah-limpah.
Saudara mungkin berbeda. Oh, saya melihat anak saya yang sekarang ini ada yang katakan, oh hadapin mereka menganggap mereka yang paling menderita, diri mereka yang paling menderita, ya, paling sengsara, dan kita ini orang yang buat mereka cemburu. Nah, saudaraku, entah bagaimanapun juga kita hadapi, entahkah kita yang menyebut diri kita paling menderita, ingatlah, belas kasihan Tuhan itu ada pada kita, ya. Bahwa penderitaan yang kita alami, Tuhan mungkin lebih daripada kita. Karena waktu Yesus dicambuk, waktu Yesus difitnah, dikhianati oleh muridnya, diolok-olok, itu kan tekanan mental juga. Tetapi bagaimana kita melihat Tuhan menghadapinya, ya. Justru dalam kelemahan-kelemahan itu Tuhan merasakan kelemahan kita sebagai seorang manusia, ya. Entahkah sakit fisik, entah sakit secara psikologis dan lain sebagainya. Tetapi disinilah penderitaan kita ditanggung oleh Kristus, ya. Karena Kristus turut merasakan penderitaan yang ditanggung oleh umatnya. Bagi dialah memang berlimpah-limpah ucapan syukur dan penghiburan yang diterima juga dari Kristus yang berlimpah-limpah, ya. Nah, bagian yang terakhir yang kita perhatikan lagi adalah bahwa ketika kita melihat bahwa kita menjadi layak menerima penghiburan dan dari belas kasihan Allah, ketika kita memberi diri kita untuk memuliakan Allah atas belas kasihan itu, dan disitulah mesti ada kesadaran, kerendahan hati, kemauan. Bagaimana kita bisa menerima penghiburan dari Allah. Bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak berputar-putar-putar dengan pikiran kita, ada yang liar, ada yang balik begitu-begitu, ya. Anak saya tiba-tiba dia senang, tiba-tiba dia sedih, ya. Itu tidak bisa terkendali seperti itu. Tetapi Tuhan tetap berbelas kasihan untuk keadaan seperti itu. Dan kita juga sungguh-sungguh bisa, kalau dalam keadaan hal yang normal, mungkin kita bisa bicara bahwa sungguh kita menceritakan tentang keadaan kita. Kita bisa juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang, tentang diri kita, tentang bagaimana Tuhan masih memelihara kita, masih menghibur kita, menguatkan kita. Ketika kita menceritakan kepada orang lain, itu berarti kita juga sedang mengatakan Allah apa yang telah dilakukannya bagi jiwa kita. Ya. Ketika teman-teman menulis semua apa yang terjadi dialami, bukankah itu tulisan-tulisan itu merupakan keluh-keluhan kepada Tuhan juga, bukan kepada kita saja, ya. Dan bukankah itu juga bisa menjadi satu ketenangan bagi kita? Adik saya mengatakan, Cece, ini anak saya ini begini, tolong kasih tahu. Saya belum sempat kasih tahu, tapi saya bilang hanya doakan, kita doakan. Tetapi setelah ditanya, Cece kah bilang sama anak saya bahwa dia harus begini-begini? Enggak. Saya bilang saya enggak sempat ngomong. Oh, puji Tuhan, berarti ada jawaban Tuhan. Sehingga apa yang saya bicarakan kepada Cece, langsung Tuhan tolong. Ya, seperti itu. Mungkin memang orang yang harus tepat, ya, jangan orang yang salah, ya. Orang yang tepat yang kita akan bicarakan seperti itu akan memahami kita, sesama kita lah, ya. Nah, di sini kita juga mendapatkan keuntungan yang bisa kita terima dari orang lain oleh kehendak supaya kita sanggup menghibur orang lain yang sedang menderita. Seperti ayat yang keempat, ya. Dengan cara menyampaikan kepada mereka bagaimana mereka mengalami kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Dan kesengsaraan atau kesulitan, penderitaan orang lain, atau penderitaan kita sendiri, hal yang baik yang kita ceritakan khususnya di dalam ayat yang ke-6, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita. Ya, di ayat yang ke-6. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita akan perhatikan di sini bahwa perkenanan apapun juga Tuhan karuniakan kepada kita. Mungkin
pada saat pertama saya bilang, oh mentok sudah tamat di riwayatnya. Tetapi ketika kalau ada senyuman ya dari anak saya, walaupun dia tidak banyak omong, saya sudah terhibur ya. Itu semua berkat Tuhan ya. Saya bisa mensyukuri, masih bisa tersenyum, masih bisa komunikasi, masih paling tidak bisa, Mami, apa yang saya perlu bantu? Dia masih bisa mengkomunikasi dan bertanya seperti itu ya. Dan ini membuat kita saja merasakan sukacita, gembira, melainkan juga supaya kita dapat juga berguna bagi orang lain. Ya. Jadi papinya bilang kasih dia kepercayaan untuk bisa kerja apa. Ya. Sekarang dia mau les band drum. Kami kasih ya, walaupun mahal, satu jam itu $20. Tapi kami kasih supaya dia merasa dirinya, oh saya masih bisa melakukan sesuatu yang baik. Ya. Nah, apabila kita sungguh-sungguh meneladani iman dan kesabaran, ya, di dalam hidup kita dan penderitaan kita, maka kita bisa dan berharap dapat turut ambil bagian dalam penghiburan mereka di dalam dunia ini dan juga dapat dalam keselamatan mereka di masa yang akan datang. Mereka juga berharga di hadapan Tuhan, ya. Dan saya mau kasih kesaksian lagi bahwa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, adik saya yang kecil telepon, Cece, Koko, maafkan saya. Koko karena dia pembuluh otaknya sudah penyumbatan 2 kali, jadi dia sudah tidak bisa sadarkan diri. Jadi buang kotoran sendiri, sudah nggak bisa bantu ya, terbaring seperti itu dan dia meronta-ronta dan berat, sangat berat. Nah, saya bilang nanti kita bicara, baru saya akan pelayanan, nanti kita bicara lagi. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dekat yang kita kasihi, yang menderita itu tetap dikasih oleh Tuhan. Apalagi kita yang sudah punya iman, menyebutkan Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya. Pasti dikasih oleh Tuhan. Ya, kiranya ketika kita menghadapi penderitaan yang kita alami, ya, kita tidak bisa pungkiri memang penderita itu berasal dari karena dosa, karena iblis. Tetapi apa yang kita alami sekarang memang kita tidak inginkan, itu juga merupakan satu penderitaan. Tapi bisa juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk menghibur orang lain. Menjadikan kesaksian bagi orang lain. Betapa banyak rupanya saudara-saudara kita yang sama-sama seperti kita ini, yang GKM saat ini karena begitu sulitnya. Dan ini bukan kita mau, tetapi diizinkan Tuhan untuk memakai, menyelamatkan banyak orang. Terima kasih untuk Pak Jeffrey, contoh Jeffrey yang sudah juga boleh melibatkan saya di dalam doa maupun bergabung di bagian ini dan juga menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang saya beritakan ini mungkin itu teori, tetapi kiranya bisa diimani, diyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah kita, Bapa kita adalah sumber segala penghiburan di dalam penderitaan kita. Nah, bagaimana dengan kita? Dan jawabannya ada pada kita semua. Mari kita berdoa.